Sebelum lanjut ke nanti perlengkapan welding. Untuk perlengkapan scuba untuk dasarnya dulu, biasanya menggunakan dasar masker tadi udah disimulasikan, snorkeling, terus white shirt, booties, sama pin. Ini yang dasar. Untuk lanjut ke perlengkapan scubanya nanti. Masker sama snorkeling kan udah paham semua ya? Sudah. Udah paham ya? Berarti apa lagi? Set, tadi kan udah ngerasa dingin kan? Semua udah tahu kan dingin. Kalau enggak menggunakan wetsuit. Apalagi di kedalaman. Sampai 10 meter, 15 meter sampai 20 dan seterusnya. Kalau enggak menggunakan wetsuit, daya tahan tubuh kita dari karang, ubur-ubur. Karena di laut macam-macam nih. Hewannya ada enggak? Sarung. Sarung ada kok, Biar nggak lupa keriput itu. tapi sama lah, Sama. isinya sama butis sama nih kok nanti di penyelaman wreck atau kapal karam, karena di situ ada teritip, karang, dan sebagainya, hewan-hewan biota laut yang mungkin bahaya, kayak jane, bulu babi kan tahu kan? Tuh. Terang-terang itu, dan kalau kena kulit kan Benar. langsung luka. Nah kalau kita pakai pakai sarung tangan atau pakai wetsuit, kemungkinan bahayanya agak kecil. Sama butis sama sepatu. Wetsuit selain apa? Nggak cepat dingin juga aman untuk perlindungan diri ya. Dan ini bahannya macam-macam. Ketebalannya bahannya sama ya, karet, neopren tuh. Karet. Jadi di dalamnya ada gelembung angin. Ada gelembung angin. Buat apa? Biar kita ngambang. Terus daya tahan tubuh kita panas kita ditahan oleh dia, karena nanti pemakaiannya itu nggak boleh longgar atau nggak boleh sempit, harus pas. Jadi dia memang benar-benar tutup pori-pori kita itu dijepit sama dia, tutup biar aman, biar cepat dingin. Itu fungsinya. Jangan sampai longgar. Kalau longgar nanti malahan nyusahin waktu pergerakan kita terbatas, karena alat-alatnya aja udah ribet kan, udah. Nah itu wetsuit sama butis sama wok ada punya. Lanjut Pak. Cukup ya? Cukup. Terus pin untuk membantu penyelam untuk renangnya, dan kalau belum bisa biasanya susah. Iya belum bisa. Karena capek pakai ini kalau belum bisa. Iya. Capek. Jadi cepat kram. Ini berat, ini lumayan berat. Kita belum terbiasa, ini ngayunya malah makin ribet nanti. Jadi usahakan nanti setelah inilah simulasikan dulu, coba-coba dulu, jangan sampai nanti tapi kalau kita pakai ini nanti nggak pakai. Nggak pakai, kecuali untuk penyelaman emergency, untuk buoyancy yang pas. Karena untuk ngatur buoyancy itu nanti ada di sini lagi. Lanjut, ini berhubungan semua alat-alatnya. Iya. Ini pin atau kaki katak biasa disebutkan. Kita istilah ini kaki katak. Untuk ngatur renang di dalam air, untuk ngatur buoyancy kita biar nggak oleng. Udah ngerti semua pemahaman untuk pin? Oke. Dia ada dua model. Yang satu ini namanya open heel, yang satu full foot, biasanya langsung nggak pakai butis. Kalau ini harus menggunakan butis. Jadi yang full foot, kalau yang full foot enggak langsung deh. Iya. Kalau yang full foot, kalau yang ini harus menggunakan butis. Soalnya kalau kita nggak pakai butis ini bisa apa? Lecet. Kalau nggak menggunakan butis. Tapi kalau yang full foot memang didesain untuk nggak pakai butis. Oke, untuk yang dasar udah nggak ada pertanyaan? Ada Pak. Sudah.
Ini pemberat. White. Weight belt. Weight. Berat. Weight. Ya. Weight belt. Ini mewakili 10 kilo berat badan. Untuk ya untuk yang belum ini ya, belum ngerti lah cara pengaturan napasnya kayak gimana, karena semakin kita panik, semakin daya apung kita semakin meninggi. Semakin timbul, semakin susah untuk tenggelam. Oh, gitu. 10 kilo, berarti yang berat badan 70 bisa lebih dari 70 ini ya. Apa 77 biji? Bisa 8 atau bahkan 9. Karena pengaturan napasnya masih apa? Masih belum stabil. Oh, berarti pemakaian itu berdasarkan berat badan. Berdasarkan berat satu weight ini 10 kilo. 10 kilo. Ya, kalau nanti kalau saya bisa pakai 4 biasanya. Tapi kalau udah semakin sedikit tabung ini, semakin daya apungnya semakin tinggi. Ya. Karena semakin ringan tabung, semakin ngambang. Jadi untuk buoyancy-nya agak susah. Mewakili 10 kilo. Berarti yang berat badan 80 usahakan pakai 8 aja dulu. Kalau kurang nanti bisa biasanya ditambah. Kalau udah semakin tahu, semakin pandai, semakin dikurangin. Karena sewaktu kita ditemukan susahnya kalau banyak ini. Sakit pinggang. Encok. Ini weight belt. Berarti 1 kilo mewakili 10 kilo berat badan. Ini 2 pon. Oke, untuk weight belt ada pertanyaan? Cukup. Pemakaiannya seperti ini. Kayak tali pinggang aja. Pemakaiannya agak dilekatkan sedikit badannya biar dilekat. Oh. Iya. Masukkan. Satu, dan telur dibagi, baiknya dibagi nanti. Jangan sampai nggak beraturan kayak gini, karena kalau nggak beraturan kayak gini, untuk buoyancy-nya susah. Nanti kelentang, samping. Kalau kebanyakan sini, milik kiri, ke kanan gitu. Jadi harus dibagi. Kalau pakai 4, 2. Kalau pakai 5 di belakang 1. Ya. Kalau pakai 6 di belakang, di samping 2, di belakang 2, atau dibagi 3. 3. Tadi. Nah, ini biarkan aja. Oh. Ini. Ya. Atau diselip di sini. Jangan dikunci, jangan diikat. Karena sewaktu-waktu ada emergency, tarik dan lepas sendiri. Nah, kalau udah progresnya diselipkan gini. Kalau kita masih awam, masih belum mengerti, biarkan aja kayak gini. Sewaktu-waktu ada emergency untuk scuba ya, bukan untuk ini. Tarik, dia lepas. Oh iya. Lepas. Biar nggak mengikat, nggak kunci. Tapi ini harus benar-benar klik working lock ya. Tapi kalau dipasang ini nanti dia kunci, nggak bisa buka. Bahkan janganlah kayak gini aja. Tapi untuk scuba. Ini udah nanti untuk melakukan weight belt. Lanjut Bang. Wakilin 1 weight, 10 kilo berat badan. Buka besar. Itu kalau kampung Pemakaian agak membuka badannya 9. Punya kan lebih. Pinggang dan harus dibagi. Jangan sampai boleh. Ya untuk weight belt kan? ada Pak. Lanjut. Oke. Untuk perlengkapan yang agak scuba tank atau tabung selam. Ini ada ukuran tekanan anginnya, ada PSI sama bar. Di sini batas maksimal kekuatan tabung ini 230 bar. Berarti untuk PSI-nya hampir 4.000 lah, hampir 4.000 PSI. Ya. Kalau ngisi ini berarti nggak boleh dari 230 bar.
usahakan 200 bar cukup karena untuk keamanan. Kalau ini satu ini meledak, percikan tabung ini yang bahaya. Iya. Kayak granat juga ini, kalau dia meledak, ledakannya nggak seberapa, tapi percikan materialnya yang bahaya. Lihat di 230 bar. Untuk daya tahan di kedalaman air ini untuk biasanya untuk yang baru-baru pemula ini 1 jam. Biasanya nggak nyampe 30 sampai 40 menit. Untuk kedalaman 10 sampai 15 meter. Karena napasnya nggak teratur. Napasnya tarik keluar kan. Cepat habisnya. Jadi ini tabung selam dia, ini 80 cat, ada yang 100 agak gede. Ini lumayan berat, 12 kiloan sampai 15 kiloan kalau udah full. Ini semakin kosong semakin susah untuk buoyancy gitu, karena dia semakin ngambang. Kalau dia full ini tenggelam ya. Nanti dicoba aja di sini yang ada isi sama yang kosong. Yang kosong ngambang, yang full tenggelam. Yang semuanya, tapi untuk perkenalan alat itu, sini ada regulator. Dia terbagi 4 mekanisme di sini. Oke, regulator meregulasikan, mengurangi tekanan yang ada di tabung, membagi. Oke, ini regulator, ini yang namanya regulator. Ya. Ini yang untuk masuk ke tabung. Ya. Ini deh. Ya, kayak di kompor kan, kompor gas ya. Ini regulator. Oke, ini terbagi dia. Ini apa? Regulator tuh ini morfis. Ini ada 2. Ini untuk emergency. Ini untuk utama. Jadi ini gunanya untuk waktu kawan mungkin kehabisan udara atau ada macet di dalam di penyelaman, susah bernapas, dan nanti ada tekniknya untuk kawan. Biasanya sih kawan sebelum udah naik duluan biasanya. second step, ini second step, ini octopus. Biasanya selang octopus ini lebih panjang, warnanya beda. Dan yang kita gunakan tetap second step, second 2 padahal kan satu. Tapi ini yang kita pakai biasanya. Pemakaiannya sama kayak tadi snorkeling, sama, nggak ada morfis. Gigit, masuk. Sama, dua-duanya sama, cuman yang membedakan satu serangnya panjang. Biasanya yang octopus agak ringan tarikan napasnya karena untuk emergency. Ini agak berat, bukan berat amat sih, enggak berat amat. Ya, ada perbedaan lah sedikit. Ini cara pemakaiannya sama. Jadi kalau untuk penyelaman ini biasanya diamankan sini, diamankan. Jadi dimasukkan sini. Jadi sewaktu-waktu ada kebutuhan langsung tarik. Waktu kawan nanti ada yang butuh biasanya dipanggil dia, biasanya dijual. Ada masalah ditunjukkan di mana masalahnya, dikasih. Dan ada kode nanti handshake-nya namanya. Kalau untuk dalam umpamanya kita nggak ada ini namanya apa, untuk komunikasinya nggak ada kan, jadi menggunakan handshake-nya semuanya. Untuk ini namanya apa, morfis, ada bertanya
Tuh. Cara bernapasnya sama. Ini second step, ini octopus. Kalau dari awal kita pakai octopus nggak boleh, emang malu. Emang lebih ringan sih, biasanya lebih ringan karena setelannya beda. Setelan ada namanya paletnya beda, dia agak tipis kalau karena untuk emergency kan. Sewaktu ada emergency, jadi sewaktu kita biasanya kan ini kan ada apa namanya kecil, ada palet tipis. Jadi buat katup. Itu, bro. Itu saya tinggal kita sedot aja apa? Kita ini makanya di stop ini nggak kayak snorkeling, harus ditarik, ya, ditarik keluar. Jadi memang gimana? Ada mekanismenya, ada cara kerjanya ada dia. Jadi harus kita Ini kan ngalir sendiri. enggak, dia nggak ngalir sendiri, nggak kayak ini. Kalau ngalir sendiri habis dia. Ya, harus ditarik, harus bisa. Oh. Nah, ini yang bikin lebih susah lagi nanti untuk untuk pengaplikasiannya, untuk caranya. Tapi nanti dicoba satu-satu di pinggir dulu biar nggak panik. Dicoba satu. Sama aja, dua-duanya sama. Biasanya kalau sebelum masuk air dibersihin dulu kan. Takut ada semut, ada kecoa. Ini pernah satu nih di kapal dulu, dicoba-coba di atas, angkat tangan waktu itu. Jadi langsung pakai, stop. Alatnya di gudang disimpan ya di kapal, pakai, tentu masuk air. Masuk air, kalau dipakai, naik lagi, nggak apa-apa. Tiga ekor kecoa ya. Nah, sakit perut kalau ketawa dulu sama ya. Gak ketawa, lucu kan? Ketawa takutnya sampai jadi itu di atas sana. Kasih bersih ya di berkol dulu, dibersihin, dibuang gitu, bersihin sampai nggak ada, kira-kira nggak ada lah, bersih lah, baru dipakai mulutnya. Takutnya ada debu apa kan. Jadi ada pertanyaan lagi nih? Yang ditekan di depan tadi kalau pas dipakai nggak boleh ditekan. Nggak boleh. Nah, di stop aja. Ini buat di atas aja, ditemukan apa terus buat kalau nanti kita emergency lihat di bawah, ini harus sebelum kita pakai, pencet dulu. Oh. Ini ada katup kuras namanya. Jadi dipencet airnya keluar. Ya. Jadi kalau udah dipencet atau ditiup, jangan langsung di-stop karena ada air. Kalau di dalam air bisa ditekan dipakai. Ya. Tapi di dalam air, usahakan apapun yang terjadi ini jangan dilepas. Jangan dilepas. Kena karang kayak apa kayak mau batuk mau muntah dimuntahin aja di dalam ini. Tidak apa-apa. Beda dengan itu kalau Kirby, kalau Kirby jangan dibuntain, kasih yang kedua. Ada muntahnya diisop sendiri. Iya. Kalau ini boleh, ini dibuntain nggak apa-apa. Mau muntah, mau batuk jangan dilepas. Mau bersendawa jangan dilepas. Oh iya. Kecuali nanti kita udah ada pelatihan selanjutnya, boleh, karena ada teknik, ada caranya. Jangan dilepas apapun yang terjadi. Kalau masih pemula, kalau udah proses biasa memotong, buka masker, buka ini kan semua kayak itu udah ada pelatihan sendiri nanti. Oke. Ada pertanyaan? Itu kan dari air kita masukin mulutnya. Ya, otomatis kan boleh masuk air. Oh, masuk air. Itu airnya kita tuh lendir dulu gitu. Dihembuskan, dibuang aja. Oh, dibuang aja gitu. Ya, dibuang aja. Dia keluar sendiri. Dia ada kata kuras ya. Aman. Atau dipencet. Kalau di mulut kita ini ada air, kan? Ya, dibuang aja. Sama kayak kita batuk, kita muntah, dia keluar sendiri. Dia ada ketuk nih, ini keluar. Jadi dia keluar belakang sini nanti. Dua aja yang warna biru. Harus dipencet itu.
Jangan dipencet pun nggak apa-apa. Hembuskan Oh, keluar aja. juga kalau nggak Iya. dipencet. Nggak apa-apa, ada dipencet. Oke, Oke. ngerti kan? Apapun yang terjadi jangan dilepas. Kalau untuk kita ini kan, oke, ada pertanyaan? Dan cukup. Oke, cukup. Lanjut. Ini pressure gauge untuk ukur tekanan angin yang di dalam tabung. Ini pressure gauge. Ini ukur kedalaman sama ukur kedalaman atas, sorry. Ini cuma ukur tekanan angin yang ada di tabung. Di sini pakai ukuran bar. Ukuran barnya biasanya untuk full tabung ini 200 bar. Itu udah maksimal. Jangan lebih karena bahaya kan. 200 bar. Jadi melakukan aktivitas penyelamannya jangan sampai melewati angka merah ini, batas warna merah ini. Karena untuk kita safety stop, deco stop, safety stop nanti dekat. Pressure gauge. Kanan ini. Nanti diselipin di sini-nya nanti masukkan dalam ini. Yang di atas ini depth gauge untuk mengukur kedalaman. Ini ada dua mekanisme di sini. Ini ada tombol maksimal batas kedalaman kita. Ini nanti dia batas maksimal kedalaman kita dia berhenti. Berhenti yang ini, yang merah. Nih. Misalkan kita nyelam 20 nih. Dia ada dua kan? Yang hitam sama yang merah. Yang hitam ini ngikutin yang hitam ini. Ngikutin kedalaman kita. Waktu kita mau safety stop, waktu kita mau deco stop dia ikut. Jadi di sini nanti kita mau misalkan deco stop penyelaman ada dekompresi, tekanan dekompresinya. Kita berhenti di 6 meter, dia berhenti di 6 meter. Ngikut kedalaman kita. Ikut ya. Kalau yang merah ini batas maksimal. Ada yang kecil kan? Yang kecil merah. Ya. Ini batas maksimal. Kita turun di 20 dia berhenti di 20, kita naik ke 19 dia tetap berhenti. Yang ikutin kita yang hitam. Yang hitam kecil. Ikut. Jadi waktu kita mau deco stop di 6 meter atau 9 meter nanti ada batasnya kan? Kita tinggal ikutin aja. Oh 9 meter harus 3 menit misalkan. Tidak jam 3 menit. Di 3 menit naik lagi ke 3 meter. Berhenti lagi, harus 10 menit. Lihat jam. Tuh apapun yang terjadi pokoknya diam aja di situ. Karena penyelaman dekompresi itu bahaya kan? Ya, baik. Nitrogen yang ada di tubuh kita ini nggak keluar. Itu jangka panjang sih, penyakitnya jangka panjang soalnya. Wah, ini udah terasa ini semuanya keram-keram, angin. Nah, efeknya kena dekompresi itu biasanya ngantuk, gatal-gatal, banyak sakit kepala, sampai nyeri-nyeri, sampai pembengkakan, sampai kematian, ada itu biasa jangka panjang. Jadi ini ada dua mekanisme di sini. Oke, sini ada pertanyaan? Cukup? Oke, lanjut ke infilter. Nah, ini infilter buat ngisi angin ke rompi apung atau VCD. Buoyancy compensator type VCD. Di sini ada dua mekanisme juga nih. Cara pemasangan filternya. Ini kalau mau dibuka semua harus dibuang dulu anginnya. Jadi cara pemasangannya tarik, klik, tarik. Jangan dipaksa, kalau dipaksa akan masuk. Tarik. Tuh. Bukan. Dia nggak bakalan lepas.
Nah di sini ada dua mekanisme. Ini buat ngisi angin ke buoyancy, buat ke BCD. Ini isi dia. Walaupun dibentuk full, ini ada valve, buang otomatis dia. Begitu anginnya lebih, dia akan keluar sendiri. Tapi usahakan jangan full, walaupun di permukaan. Boros. Oke. Satunya buat ngerilis, buat Buang. tenggelam, buat kita nyelam. Kalau kita rilis anginnya Ngambang. udah ngambang gitu. Oke. Jadi kalau mau ngerilisnya jangan sekali kayak gini. Nanti takutnya langsung bleb tenggelam, panik. Buat isinya dikit, buangnya dikit-dikit aja. Rasain. Oh, dikit lagi. Buang lagi dikit. Buang lagi dikit. Kalau udah mulai tenggelam, tahan. Buang napas. Tenggelam nggak? Tarik napas. Tahan nggak? Itu udah cukup. Nggak harus habis semua. Kalau habis semua takutnya panik. Panik, aqualisingnya agak susah. Itu yang bikin panik. Aqualising ini yang bikin susah. Karena biasanya kalau pemula itu tetap ini yang dipegang. Apapun yang terjadi ini yang dipegang, walaupun nggak dipastikan. Benar, udah pengalaman ini. Tetap ini yang dipegang. Karena keterbatasan pergerakan kita ini sebenarnya. Sewaktu kita lepas ini, tetap berhenti dulu, cari dulu. Udah ketemu aman, jalan lagi. Gitu memang. Pemula, tapi kalau udah latihannya lebih lanjut, tetap udah mawas dirinya, udah terjaga, udah yakin nih. Ini buat ngerilis. Dan kalau kita ngerilis nanti nggak bisa posisi ini di bawah, harus naik lebih tinggi dari posisi ini biar anginnya keluar menuju permukaan. Kalau di bawah anginnya, kalau kita ngerilisnya di sini, tahannya di sini. Nah, ya, angin kan menuju yang udah tempat yang paling tinggi ya kan, ke permukaan. Kalau di permukaan isi dulu. Nanti udah enjoy, udah dapat semuanya, udah sip, baru oke. Entry, sup. Tadi scuba itu kan pakai handnya kan, B, sup, ini naik. Jadi kalau sip, kan gini. Oh ini cemen ya, benar cemen, masuk artinya. Masuk, jadi entry, oke, three go, masuk. Kalau udah oke, semua udah selesai penyelaman, oke, kode kawannya, oke, naik, step by step, pelan-pelan, oke, naik artinya nanti. Pas naik itu kita ngisi juga. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Naik. Parela. Kalau naik ke permukaan kita nggak boleh menggunakan BCD. Oh. Jadi dengan ayunan fin, buoyancy-nya diharapkan pas. Karena biasanya semakin tinggi, semakin daya apungnya semakin naik. Semakin naik. Kalau kita pencet ini, emang di bawah agak lambat deh. Tapi semakin naik semakin deras, meluncur. Jadi semakin naik itu usahakan daya apung kita itu dipertahankan, naik pelan-pelan, jangan sampai mendahului gelembung yang paling kecil. Scuba ini ada yang sisa oksigen kita yang kita buang itu kan, besar kan, sedang kecil. Ada yang paling kecil. Usahakan jangan menduluin gelembung yang terkecil itu. Pelan. Dan walaupun pandai harus safety. Adanya safety apa? Harus berhenti di 3 meter, paling enggak di 3 meter lah. Safety stop. Berhenti. Itu kalau sekarang udah dipakai. Ada
ada namanya tabel selam. Kalau kami di penyelaman untuk apa namanya komersil, kita dikasih satu tabel satu orang. Jadi harus ngikutin itu. Dan kita pakai Labcom kalau di komputer. Jadi semua di komputer itu kita harus berhenti di kedalaman sekian, button time-nya dia yang ngatur. Jadi semua di situ. Dan kita tetap harus safety ya, safety stop di kedalaman paling enggak 4 meter lah berhenti. Oke. So, ini ada pertanyaan lagi? Rilis. Ini ngisi. Kalau kedalamannya cuma 5 meter bang, Usahakan pelan-pelan naiknya. Jangan kabur. ya. Karena kalau terlalu cepat, biasanya hidungnya berdarah, kepalanya sakit. Telinga juga bisa lihat. Oh gitu ya. Iya. Karena perbedaan suhu atmosfer bumi kita dalam air beda. Berarti jangan mendali gelembung kecil itu. Usahakan. Kecuali emergensi. Oh gitu. Emergensi pun kita di permukaan nggak boleh langsung naik ke atas kapal. Kalau nggak penyelaman, kalau cuman 10 meter sih masih bisa lah, kita emergensinya langsung naik. Tapi kalau udah batas lebih dari 10 meter, 20 meter nggak boleh, tetap kita harus berbagi tadi. Jadi minta bantuan teman, ada emergensi minta bantuan teman, naik pelan-pelan step by step. Oke? Ini di sininya. Nah, ini juga harus pas di badan. Di sini. Kalau kesempitan, kekecilan susah. Kalau kebesaran, dia goyang. Kalau pakai L, jadi sebelum pas waktu free fire, jadi semuanya harus sudah pas. Dan penyelam ini enggak apa istilahnya harus mandiri, kerja sendiri. Enggak boleh nyalain teman. Jadi semua perlengkapan ini memang nyawanya di sini di dalam air. Jadi harus prepare masing-masing. Enggak boleh minta bantuan ini, beda dengan kita tim nanti di sini. Jadi semuanya satu tim. Kalau ini per guide 2. Saya cek yang kamu cek yang saya, dan cek masing-masing. Ini di sini. Jadi nanti daya apung kita di sini untuk di dalam air. Ya. Nanti soalnya kita lanjut ke yang lebih rumit lagi. Oke, untuk perkenalan mungkin nggak ada pertanyaan lagi? Ya. Untuk cara besarnya sama kecilnya gimana? Apanya? Untuk yang ukuran itu kan? Ini ada ukuran M, L, S. Untuk di situ. Ya. Ini. Nih. Ini yang L, ada yang S, ada yang M, ada yang XXL, ada yang XL, dan sama kayak baju. Enggak. Ya, yang penting